Donasi rumah gala yang dipermasalahkan Dodi Sudrajat kini telah sampai di tangan Kementerian Sosial. Marisha Icha sebagai terlapor pun akhirnya buka suara terkait panggilannya besok ke Kemensos dengan agenda klarifikasi. Lantas apa saja yang dipersiapkan sahabat Vanessa Angel itu untuk memenuhi panggilan Kemensos esok hari? Serta benarkah rumah donasi Gala Sky akan disita negara jika terbukti tidak mengantongi izin? Terkait laporan Dodi Sudrajat mengenai donasi rumah gala tersebut, pihak Kemensos pun angkat bicara tentang beberapa peraturan yang harus dipenuhi saat akan membuka penggalangan dana dari masyarakat. Lantas benarkah jika terbukti penggalangan donasi rumah gala tidak berizin, maka Marisha Icha akan terancam denda administrasi, bahkan hingga sanksi pidana? Selain melaporkan Marisha Icha, Dodi Sudrajat ternyata juga sempat melayangkan somasi terbuka pada perempuan berinisial F yang disebut-sebut telah mencemarkan nama baiknya soal dana asuransi 500 juta. Kini setelah 3 kali 24 jam dan belum ada itikat baik yang muncul, seperti apa tindak lanjut dari pihak Dodi atas somasinya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rasa keberatan Dodi tentang donasi rumah gala yang diinisiasi oleh Marisha Icha akhirnya sampai ke tangan Kementerian Sosial. Bahkan kini Marisha Icha telah mengantongi surat pemanggilan dari Kemensos dengan agenda klarifikasi donasi rumah gala yang dijadwalkan akan digelar besok, yaitu pada 11 Januari 2022. Marisha Icha pun dengan tegas menyatakan bahwa ia akan dengan senang hati memenuhi panggilan Kemensos dan telah menyiapkan sejumlah bukti berupa data-data hingga mutasi rekening dari aliran dana tersebut. Menurut sahabat Vanessa Angel itu, bukti-bukti tersebut nantinya akan berbicara dan menunjukkan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana hasil donasi sedikit pun olehnya atau siapapun yang terlibat. Dari Kemensos tanggal 3 kemarin saya dikirimkan undangan dari Kemensos. Panggilan hari Selasa jam 10 pagi di Kemensos, undangan klarifikasi. Ya Allah, pasti hadir. Dari pertama kali saya ditelepon saya sudah sampaikan, Pak, insya Allah saya akan hadir. Mempersiapkan data-data, mutasi-mutasi dan juga aliran-aliran dana, karena kan dari rekening saya di situ waktu itu saya sempat buat rekening atas nama saya dan di dalamnya ada mamanya Mas Bibi kan. Nah dari situ kan mereka mencurigakan pernah ada dari rekening saya ke rekening yang lain. Di situ saya mau memberitahu ada bukti transfer dari rekening pribadi yang dimana ada saya dan mamanya Mas Bibi ditransfer langsung ke rekening yayasan. Nah di situ saya membuktikan bahwa saya tidak ada pemindahan saldo ke rekening lainnya. Lebih lengkapnya Kemensos yang menjelaskan ya. Kalau saya kan hanya tahu, bukan hanya saya yang melakukan ini, banyak sekali orang membuat donasi. Apalagi kalau saya kan melakukan sebagai keprimanusiaan, apalagi ini sahabat saya sendiri yang dimana banyak menitipkan gala untuk saya. Dan juga artis-artis juga banyak yang berduka, banyak juga yang kena musibah dan dibuatkan donasi gitu. Jadi apa yang saya lakukan ini menurut saya bukanlah tindak pidana. Kalau
ternyata emang salah, ya berarti edukasi juga ke masyarakat. Dan yang melakukan ini kan masyarakat, bukan hanya saya, banyak sekali gitu. Jadi kalau memang dipanggil, ya saya minta keadilan lah, dipanggil semua orang yang berbuat donasi. Jadi kita sifatnya klarifikasi ke sana. Nanti sifatnya mengenai izin atau tidak izin, itu nanti kita sampaikan di Kementerian Sosial. Riuhnya pemberitaan tentang donasi rumah gala memang menyita perhatian publik, apalagi saat ada dugaan bahwa bila terbukti donasi tersebut tidak berizin, maka rumah gala akan terancam disita. Publik pun bergejolak, mulai dari netizen hingga memetik respon dari mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti yang turut mempertanyakan perizinan tersebut. Unggahan tersebut pun langsung ramai diperbincangkan di Twitter dan menuai pro kontra. Lantas seperti apakah tanggapan pihak Dodi Sudrajat terkait rumah gala yang terancam akan disita negara? Itu saja, karena kan mestinya dari regulasi itu sendiri menyatakan bahwa yang namanya donasi itu harus ada ormas atau ada yayasan yang berbadan hukum. Nah, setelah dia berbadan hukum, duit donasi itu juga dia harus masuk di rekening yayasan, bukan masuk di rekening personal. Tapi yang kita tahu selama ini kan ya masuk di rekening personal. Sempat juga kami sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa yang namanya uang atau barang dari donasi itu kan harus dipertanggungjawabkan. Kapan diterima, dari siapa-siapa saja, kemungkinan nanti peruntukannya untuk apa, kapan diserahkan, berapa, itu kan mesti harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Karena itu juga yang nanti akan disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak yayasan kepada Kementerian Sosial. Nanti akan ada verifikasi di sana. Bila mana ada dugaan pelanggaran, maka tentu akan ada sanksi juga di situ. Ada sanksi administratif, ada sanksi pidana dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian kita tidak masuk ke arah sana, tapi lebih ke domainnya Kementerian Sosial. Jadi kalau Kementerian Sosial punya keputusan seperti apapun, ya tentu kita menghargai dan menghormati itu. Yang pasti kita berharap bahwa tidak akan ada keputusan yang terlalu begitu ekstrim yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Tapi kita ingin semua proses ini itu berjalan di atas landasan aturan agar tidak sampai menimbulkan ekses di kemudian hari. Terkait aturan perundang-undangan atas izin penggalangan dana, Kemensos pun akhirnya angkat bicara. Lantas seperti apa regulasi yang berlaku? Dan benarkah jika terbukti bersalah, Marisha Icha akan terancam denda administratif bahkan sampai sanksi pidana? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Terkait laporan Dodi Sudrajat mengenai dugaan adanya pelanggaran atas penggalangan donasi yang diinisiasi Marisha Icha, pihak Kementerian Sosial pun angkat bicara. Kasubdit Kementerian Sosial Sutisna Dayat pun menjelaskan bahwa setiap penggalangan dana dari masyarakat haruslah mengantongi izin dari Kemensos. Hal itu pun tertera jelas pada Aturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Lantas seperti apakah peraturan perundangan yang mengatur hal tersebut? Benarkah Marisha Icha akan dikenakan sanksi administratif, bahkan pidana jika terbukti melanggar peraturan tersebut? Dalam peraturan itu disebutkan kalau di dalam undang-undangnya bahwa izin untuk menyerahkan pengumpulan uang atau barang itu diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Nah, kemudian di dalam peraturan pemerintah 29 juga ditegaskan di pasal 3 bahwa
Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung. Kalau di Permensos 8 2021 dipertegas lagi bahwa penyaluran PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Itu lebih spesifik lagi. Jadi tidak semua organisasi kemasyarakatan pun bisa melaksanakan pengumpulan uang atau barang. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang penyelenggara PUB. Pertama tentu dia harus mengurus izin dengan persyaratan-persyaratan. Kemudian dia juga harus melaporkan berapa dana yang terkumpul. Kemudian diperuntukkan kemana penyalurannya. Dan waktu pengumpulan itu dibatasin 3 bulan. Jadi nanti dalam izin yang dikeluarkan Kementerian Sosial itu dibagi waktu pengumpulan 3 bulan. Itu penyaluran. Nah setelah penyaluran maka dia wajib melaporkan kepada kita. Rekening juga tentu harus atas nama organisasi kemasyarakatan, tidak boleh rekening pribadi. Terus bagaimana nanti kalau yang tidak berizin? Nah, kalau kita bicara undang-undangnya sih memang di dalam Undang-Undang 9 ya, itu juga ada sanksi pidana. Jadi bagi mereka yang menyelenggarakan, kemudian menganjurkan bahkan membantu PUB tanpa berizin, itu bisa dianggap sebagai sebuah tindakan pidana dan pelanggaran. Bahkan kalau di undang-undang dikatakan itu uang atau barang yang berhasil PUB tanpa izin bisa disita oleh negara. Sementara itu, laporan Dodi Sudrajat tentang donasi rumah gala juga mengusik sanubari Sunan Kalijaga. Mantan kuasa hukum Dodi Sudrajat itu pun mengaku kurang sependapat dengan langkah hukum yang diambil mantan kliennya itu. Tidak tanpa alasan, Sunan Kalijaga tidak sependapat lantaran menurutnya tidak ada yang salah dengan penggalangan dana yang dilakukan oleh Marisha Icha. Saya kurang sependapat ya, artinya kalau bicara mengenai donasi, nah donasi itu kan open donasi untuk apa? Kalau open donasinya untuk sesuatu ya atau untuk rumah, dan ketika terkumpul donasinya dibelikan rumah, saya rasa itu tidak ada salahnya. Yang akan menjadi salah ketika open donasi itu untuk rumah, untuk gala, tapi dibelikannya mobil ya, walaupun itu untuk gala, artinya tidak bersesuaian dengan apa yang di awal diniatkan atau di open donasi itu sendiri untuk apa niat awalnya. Jadi saya rasa kalau memang selama itu jalurnya benar, ya nggak ada masalah. Ada penyelewengan apa enggak kan nanti bisa ditelusuri kan begitu. Misalnya terkumpul 2,5 miliar, beli rumahnya berapa? Kalau beli rumahnya misalnya cuma 1,5, nah sisanya 1 miliar itu kemana? Nah itu bisa dipertanyakan. Dan memang yang mempertanyakan seharusnya itu orang-orang yang ikut menyumbang, gitu loh. Akan lebih baiknya orang-orang yang menyumbang. Selain donasi rumah gala, beberapa waktu lalu Dodi Sudrajat juga sempat mensomasi perempuan berinisial F. Kini waktu somasi 3 kali 24 jam telah berlalu. Lantas benarkah pihak Dodi telah siap untuk melaporkan F ke polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selain laporan Dodi Sudrajat atas donasi rumah gala, ayah Vanessa Angel itu pun kini kembali menjadi sorotan saat kuasa hukumnya melayangkan somasi untuk perempuan berinisial F dari keluarga Haji Faisal untuk meminta maaf terkait tudingan bahwa Dodi sudah menerima uang asuransi sebesar 500 juta rupiah. Kendati demikian, hingga waktu yang ditentukan, yaitu 3 kali 24 jam, belum ada juga permintaan maaf dari sosok F.
Lantas seperti apakah tindak lanjut pihak Dodi Sudrajat saat itikat baik tidak kunjung datang dari sosok F? Benarkah pihak Dodi telah siap untuk melaporkan F ke pihak yang berwajib? Kami sangat merasa berkeberatan terhadap beberapa pihak yang melakukan pembulian, pencemaran nama baik, dan juga membuka semua apa yang menjadi data-data pribadi beliau yang kemudian disampaikan ke hadapan publik yang terkait dengan asuransi di Prudential. Dugaan uang sebagaimana yang diterima oleh Pak Dodi Sudrajat yang berjumlah 500 juta rupiah yang telah disampaikan oleh pihak tertentu di media itu sebagaimana yang sudah kita ketahui yang hubungannya dengan asuransi Prudential itu sama sekali tidak benar dan sama sekali itu belum beliau terima. Kemarin memang kami sempat menyampaikan bahwa yang terkait dengan statement yang dikeluarkan oleh ada orang warga negara Indonesia yang berinisial F itu akan segera dalam jangka waktu 34 jam akan kami layangkan somasi. Itu akan kami lakukan. Memang bahwa saat ini sudah waktunya sudah sedikit lewat, namun karena ada berbagai pertimbangan tapi itu akan kami lakukan. Jadi insya Allah mungkin ya dalam minggu-minggu depan ini itu sudah pasti kami akan layangkan itu. Kemarin itu kami sempat ke Mabes Polri. Insya Allah dalam waktu dekat setelah satu administrasi yang kemarin kita diskusikan di Mabes Polri itu sudah ada, sudah lengkap, maka kami akan melengkapi itu ke Mabes Polri. Kita juga sudah siap dengan segala konsekuensi yang ada kok. Insya Allah dalam minggu depan kita udah bisa pastikan laporan kita akan masuk. Di tengah kisru perseteruan Dodi Sudrajat dan Haji Faisal, warganet baru-baru ini justru dihebohkan dengan pernyataan Denny Sumargo yang kini viral. Usut punya usut, pendapat Denny tentang Gala Sky ternyata memicu kontroversi hingga sahabat Vanessa Angel Emma Waroka pun turut meluapkan isi hatinya di media sosial. Mohon maaf loh Mas Denny, perasaan sayang, belas kasihan, dan cinta untuk Gala itu datang dengan sendirinya. Gala yang belum berusia 2 tahun, Mamski rasa tidak tahu perasaan superioritas atau berdewakan. Yang dia tahu hanyalah bermain dan bergembira. Yang membedakan Gala dengan anak-anak lainnya adalah Gala setiap hari selalu muncul di TikTok dan IG bersama papa, mama, dan keluarganya yang lucu dan menghibur netizen. Sehingga membuat kita semua dekat dan sayang pada mereka. Ditambah lagi, berita kematian tragis Vanessa dan Bibi pun menjadi hot issue dan viral berbulan-bulan karena polemik yang tidak berkesudahan. Jadi, kita tidak bisa bandingkan Gala dengan anak yatim piatu yang lain. Karena ia memiliki tempat istimewa di hati kita. Terkait curahan hati Emma Waroka itu pun, Denny telah memberikan klarifikasinya di media sosial bahwa ia hanya khawatir dengan masa depan Gala jika masa kecilnya selalu menjadi sorotan. Bahkan lebih lanjut, Denny pun bersedia bertemu dan menjelaskan secara langsung kepada Emma tentang maksud dari pernyataannya yang viral itu. Mohon maaf banget ya bang, kalau misalnya aku salah. Gala ini masih kecil, dia tidak tahu rasanya didewakan kayak gimana. Jangan pernah salahkan netizen, jangan pernah salahkan orang yang sayang banget sama Gala sampai apapun dilakukan buat Gala. Oke, di luar sana emang banyak banget anak yang memiliki keterbatasan, memiliki kondisi yang lebih dari Gala, yang lebih parah mungkin dari Gala, yang jadi anak yatim piatu, terus kondisi ekonomi yang susah. Sedangkan Gala masih ada keluarga seperti ini. Dan netizen tiba-tiba sesayang itu sama Gala sampai memberikan donasi
untuk membeli rumah Gala. Jadi saya tadi barusan lihat beberapa postingan tentang kalimat gua mengenai mendewakan. Saya sudah jelaskan barusan di story poinnya itu seperti apa. Dan untuk KMA Waroka, kalau pengen ketemu saya udah DM. Nanti saya kasih nomorku, nanti bisa langsung kontak ke saya ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.